Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahrul qiyamah lil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Jemaah yang Ramadan, telah tiba waktunya insyaallah kita akan melakukan i'tikaf di malam 10 terakhir, dan kemudian kita harus mempelajari atau mengetahui amalia-amalia apa saja yang akan kita kerjakan di 10 malam terakhir. Maka kita ada menyusun beberapa konsep yang diambil dari beberapa kitab hadis yang sahih, kemudian kita susun menjadi suatu konsep atau susunan amalia-amalia yang kita kerjakan di bulan Ramadan, pastinya di 10 malam terakhir. Maka kedudukan atau susunan yang harus kita pelajari diantaranya orang-orang yang mutakif atau orang-orang yang beriktikaf nantinya berhadir, yaitu berjamaah sejak sholat maghrib, artinya dari berbuka. Kemudian ia berjamaah kepada sholat isya dan lanjut kepada sholat tarawih, sehingga setelahnya akan melakukan atau memperbanyak zikir, kemudian memperbanyak tilawah, kemudian melakukan sholat yang disebut dengan man qama fi lailatul qadar, artinya yang melakukan sholat yang sunat di malam Lailatul Qadar. Maka setelah itu baru ditutup dengan witir. Nah, inilah konsep yang kita susun, yang diambil dari beberapa hadis-hadis sahih, dan keutamaan apa yang kita ambil, yang kita susun ini adalah berkenaan diantaranya apa yang akan kita perlukan. Jadi amalia itu harus mengenal. Maka bagi siapa yang belum memiliki konsepnya atau petunjuk atau tata cara atau kaifiatnya, boleh nanti diminta konsepnya atau ada nanti ditayangkan atau disiarkan tentang tata cara kaifiat menjalani i'tikaf beserta dengan amalia-amalia dan keutamaan. Lalu orang yang mu'takif atau orang yang beriktikaf, terutama nantinya ketika berhadir, diusahakan sebelum maghrib, berarti berbuka bersama, atau setidaknya dia maghrib berjamaah. Ini dijelaskan di konsep. Kemudian apabila ada halangan setelah dia menempati tempat i'tikaf, maka boleh ia meninggalkan tempat i'tikaf. Kemudian ketika ia menuju tempat i'tikaf untuk kembali, maka ia berniat kembali untuk mengerjakan i'tikaf. Artinya kalau dia nantinya berhalangan sehingga meninggalkan tempat i'tikaf dalam keadaan darurat atau apapun nanti alasannya, maka ia meninggalkan tempat i'tikaf dan akan kembali, maka ia berniat kembali untuk melanjutkan i'tikaf tadi. Jadi harus karena kita ini ada yang begitu maghrib berjamaah ia menetap di tempat i'tikaf. Selama berada di tempat i'tikaf, artinya boleh untuk mengadakan pembicaraan kepada hal-hal yang maslahat atau kebaikan. Jangan kita adakan ketika bergabung, berkumpul, mengadakan dengan bahasan-bahasan seperti gibahan, seperti gunjingan atau hinaan atau celaan kepada siapapun atau kepada makhluk apapun. Jadi selama i'tikaf kita benar-benar menjaga. Ada apa rahasianya di i'tikaf 10 malam terakhir? Bahwasanya amal ibadah itu semuanya adalah berkaitan dengan susunan diri. Susunan diri itu terdiri daripada kepala, badan, dan kaki. Kemudian konsep penyusunan ini pun di dalam Al-Quran disebut dengan kun fayakun. Innama amruhu idza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun.
Jadi kun fayakun itu maka kun disebut dengan kepala, kemudian faya disebut dengan badan, dan kun disebut dengan kaki. Maka waktu itu pun kun fayakun atau terbagi tiga juga. Ini bukan membagi kita, tapi memang terbagi. Bukan membagi kita tidak berhak untuk membagi Ramadan, tidak ada, Nabi pun tidak membagi, tapi memang sudah terbagi susunannya. Maka Ramadan 10 pertama, kemudian ada yang disebut 10 kedua, doanya 10 pertama berkenaan ketika roh yang menjadi artinya tampak zahir di hembusan itu sedang dimintai persaksian, kemudian ia dibakar, kemudian dibangkitkan lagi, kemudian dimintai lagi persaksian, kemudian dibakar, kemudian dibangkitkan lagi, dimintai persaksian. Apa? Persaksian yang terakhir inilah yang disebut dengan ikut minanam, hari pembebasan terakhir. Maka kita menghadapi itikaf ini, konotasinya atau sejarah awal roh kita ini sama ketika ditanyakan man anta, roh kita menjawab anak Allah. Maka di 10 malam terakhir seolah-olah kita ini bertemu dengan yang hembusan nafas kita. Makanya orang beritikaf, makanya kebahagiaan atau kegembiraan orang yang berpuasa itu ketika ia berbuka dan ketika ia bertemu dengan Allah. Maka ketika hembusan ini ditanya yang ketiga anak Allah, barulah bersinar, barulah penetapan takdirnya. Makanya 10 malam terakhir disuruh carilah malam Lailatul Qadar itu di malam ganjil. Diberitakan dulu carilah di malam 10 terakhir, di malam ganjil. Nah, jadi kita ini sudah ada rumus untuk menjalankannya. 3, membaca, menguasai, kemudian menelaah, kemudian mempelajari agar ketika kita itikaf bisa memahaminya ketika menjalankannya. Jadi ikut minanam 10 malam terakhir ini nantinya seolah-olah roh kita ini sudah bersaksi, sudah berdapat, sudah bertamuan. Maka ketika bertamuan itulah yang disebut dengan Al-Qadar. Di dalam surah Al-Qadar dijelaskan di sana bahwa para malaikat termasuk Jibril datang menghampiri semua untuk memberikan kesejahteraan dan keselamatan. Maka disitulah titik penentuan takdir roh kita. Apabila roh kita ditentukan selama 20 malam dalam Ramadan ini tetap tidak menemukan atau persaksiannya tetap tersesat, maka tidak akan bercahaya, maka tidak akan bersih, maka ketentuan tidak akan bisa yang ditentukan dengan keselamatan dan kesejahteraan. Makanya malam Lailatul Qadar itu disebut dengan malam kemuliaan karena sudah menentukan siapa Tuhannya. Persaksian roh ini ada terjadi 3. Yang pertama ketika roh hembusan pertama, kemudian ketika roh yang sudah berwujud, kemudian menjadi Adam dan Hawa, maka Rahman Rahim bersatu ini berupa air yang dikeluarkan dari tulang Adam dimintai lagi persaksian. Allah subhanahu ini dimintai lagi ketika di alam rahim. Lahirlah kita ke muka bumi dimintai lagi persaksian yang disebut dengan syahadat. Jadi persaksian itu disebut dengan syahadat persaksian. Nah, syahadat persaksian kita ini di Ramadan diuji lagi. Karena kita memang sudah bersaksi siapa Tuhan kita dan siapa diri kita, di dalam perjalanannya kita belum menemukannya. Datanglah Ramadan, saatnya pembakaran. Terjadi 30 malam atau 29 malam. Maka dari berbagai sumber kitab yang banyak
mencetak. Banyak yang menerangkan hadis-hadis tentang bagaimana apabila Ramadan terjadi atau jatuh atau dimulai pada hari ini sudah ada penentuan rumus. Akhirnya ada lagi yang berpendapat amun pasti ya. Kalau tidak pasti maka ke 10 malamnya silakan yang berpendapat seperti itu. Tapi hadis carilah Lailatul Qadar itu artinya tentukanlah takdir kamu itu di 10 malam terakhir di malam ganjil. Maka untuk tahun ini karena terjadi dua, ada yang menentukan dimulai hari Senin, kemudian ada dimulai dengan hari Selasa. Yang hari Senin dimulai maka jatuhnya malam Lailatul Qadar sesuai rumus jatuh pada malam 21. Nah, jadi bilainya hari Senin jatuh malam 21 kebetulan pada malam Minggu. Kemudian kita buka rahasianya. Kalau hari Senin selain itu hembusan nafas itu bicara nafas bicara Ismail nur bicara nur. Maka kalau bicara pada nur maka bicara kepada yang ampunnya nur kembali kepada yang asal yaitu 21. Jadi satu itu gurunya kepada Ahad. Kemudian apabila terjadi pada hari Selasa maka rumusnya Lailatul Qadar jatuh pada malam 27. Jadi angka 7. Maka 7 ini berkenaan dengan hari Ramadhan mungkin. Jadi 7 ini konotasinya adalah bermakna daripada mensucikan jahir seisi totalitas yang karena hari Selasa. Maka sekali lagi marilah kita menyongsong malam 10 terakhir karena di sini dikatakan bahwa Nabi pun mengencangkan ikat pinggang, menyingsingkan lengan baju, kemudian mengajak semua anak-anak dan istri-istrinya untuk beriktikaf. Adapun sedikit amalia atau ibadah di 10 akhir bulan Ramadan berdasarkan hadis yang dikhususkan yaitu mengerjakan beberapa ibadah seperti mengerjakan kegiatan keagamaan ibadah-ibadah di malam 10 terakhir dengan totalitas, kemudian mengajak seluruh keluarga termasuk istri dan anak-anak, kemudian mengencangkan celana itu artinya tidak tidur, benar-benar berjaga. Kemudian ada yang disebut dengan mandi di antara maghrib dan isya. Kemungkinan ini yang keempat ini agak sulit nih, karena di tempat ini. Tapi kalau di tempat lain seperti di masyarakat mandi antara maghrib dan isya. Kemudian maka melaksanakan ibadah-ibadah atau keutamaan-keutamaan yang diambil di malam 10 terakhir, yaitu yang disebut dengan i'tikaf. Maka i'tikaf yang dilaksanakan oleh Nabi kita dilaksanakan 10 malam full, 10 malam dilaksanakannya karena beliau adalah uswatun hasanah yang mencetak terjadinya rumus. Jadi berdasarkan daripada kajian beberapa Ramadan yang terjadi di masa Nabi, kemudian dikaji, kemudian dibukukan, maka terjadilah atau dapatlah rumus-rumus tentang malam Lailatul Qadar. Untuk itu kita menghimbau kepada para jemaah karena malam besok kita akan memulai i'tikaf, maka diperkenankan untuk berhadir sebelum maghrib atau setidaknya berhadir saat tepat maghrib. Dan yang menjadi kebiasaan ketika berbuka dengan melahap apapun yang ada, maka seyogianya kita sarankan sesuai dengan hadis bahwa Nabi memerintahkan mulailah berbuka dengan kurma atau air putih, kemudian sholat dan sholatlah. Jadi mulailah kita mengendalikan hawa nafsu kita, jangan di detik-detik kita berbuka kita gagal. Jadi perhatikan mulai besok adalah ketika saat berbuka, minum air putih atau kurma lebih dahulu boleh. Maka Rasul menyukai berbuka dengan 3 biji kurma. Kemudian
Doa, ingatkan doa di dalam tarawih nantinya setelah salat kita membaca doa Allahumma atikni minan nawi wa dakhilni jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atikni, jadi Allahumma ya Allah atikni, bila dimulai dengan alif kemudian ta, maka jadikanlah taubatku, penyerahan diriku ini, atau jadikanlah pembakaran, jadikanlah Ramadan ini huruf taubat namanya. Aku itu jadikanlah diriku ini kembali kepada nur dalam kekuasaan kau. Antik ini ada huruf kaf, kembalikanlah aku dalam kekuasaan engkau, maka berarti kita harus kembali kepada nur. Maka antik ini insyaallah kalau besok kita mulai iktikaf. Jadi ada beberapa hal sebelum menghadapinya, pelajari atau dihafali atau diingat amalia-amalia, karena anggaplah ini Ramadan terakhir bagi kita. Kalau ada pertemuan lagi di Ramadan yang berikutnya, setidaknya di Ramadan ini kita tidak termasuk yang didoakan oleh Jibril, celaka hamba-hamba yang mendapati Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan atau tidak mendapatkan rahmat Allah. Nabi yang mengaminkan, semoga kita terhindar dari situ. Maka adalah Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita, sehingga kita totalitas. Setidaknya kita yang berhadir di iktikaf, semisal kita seorang anak memiliki orang tua, setidaknya orang tua kita pun akan mendapatkan juga, atau iktikaf punya kita menjadi penyelamat bagi orang tua kita. Maka kita himbau sekali lagi malam besok untuk seyogianya bisa berhadir sebelum maghrib atau mendekati maghrib di tempat iktikaf, dan bertahan di tempat iktikaf. Silakan sibuk di tempat iktikaf, silakan ngobrol di tempat iktikaf dengan pembicaraan tentang maslahat. Jadi hindarkanlah selama di tempat iktikaf itu, hindarkan pembicaraan yang bersifat gibahan, gunjingan, fitnahan dan sebagainya, atau hal-hal yang keburukan. Demikian, ada tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.